Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Judul cerita, Pernikahan Dadakan dengan CEO. Bab 744. Alex dan Junia agak mirip. Keduanya memiliki penampilan yang sangat menarik. Alex masih muda, dia masih terlihat seperti anak SMA. Nggak mungkin, kan? Dulu semua orang bilang Tuan Muda Aditama mungkin suka sesama pria. Tapi ternyata bukan. Buktinya sekarang dia sudah punya istri. Tapi Reiki baik banget sama Alex. Benar-benar manjakan Alex. Dia bahkan rela pinjamkan mobil sport kesayangannya pada Alex. Kamu tahu, kan? Ada dua hal yang gak akan pernah seorang pria pinjamkan ke orang lain. Pertama mobil, kedua istri, kata Junia dengan suara pelan. Aku hanya merasa Reiki menginginkan sesuatu dari adikku. Kamu bantu aku cari tahu. Kalau dia benar-benar homo, aku nggak akan biarkan dia dekati Alex lagi, timpalnya. Kenapa kamu nggak beranggapan kalau tujuan Pak Reiki bukan Alex? Target dia yang sebenarnya adalah kamu, kan? Kata Olivia. Setelah mengambil hati Alex, Reiki bisa meminta bantuan Alex. Misalnya, Reiki mengajak Alex makan bersama. Bukankah Junia akan khawatir lalu ikut makan bersama juga? Junia. Olivia tertawa dan berkata, kamu biasanya baca begitu banyak novel. Masa kamu masih nggak tahu trik seorang pria mendekati perempuan? Junia membuka mulutnya ingin membantah. Namun, dia merasa ucapan Olivia masuk akal juga, tring. Ponsel Olivia dan Junia berdering pada saat bersamaan. Olivia mengangkat telepon lebih dulu. Stefan, aku berangkat sekarang. Kira-kira 10 menit lagi sampai di perusahaanmu. Kamu tunggu aku di depan, ya. Junia juga berkata kepada Reiki yang berada di ujung telepon lainnya, aku sudah ambil uangmu, berarti aku akan kerja untukmu. Pak Reiki, jangan khawatir. Aku nggak akan ambil uang tapi nggak melakukan apa-apa. Malam ini ada aku di sana. Para karyawan perempuan di perusahaanmu jangan harap bisa sentuh kamu. Reiki tertawa, bagus. Seperti yang Reiki harapkan dari pendamping yang dia bujuk ke sini dengan menghabiskan banyak uang. Aku suruh sopir pergi jemput kamu, kata Reiki dengan perhatian. Nggak usah. Aku suruh Alex antar aku dan Olivia. Nanti kalau pesta sudah selesai, dia datang lagi untuk jemput aku. Reiki tertawa ringan, Junia, kamu sama sekali nggak beri aku kesempatan. Junia juga tertawa, Pak Reiki terlalu sibuk. Nggak enak harus merepotkan kamu. Aku dan Olivia sudah mau berangkat. Sampai ketemu nanti. Oke. Aku tunggu kamu di depan. Junia menggumam pelan lalu menutup telepon. Setelah itu, dia berkata pada Olivia, Olive, ayo pergi. Bos sudah desak. Pergi dan selesaikan tugas lebih cepat, sisa bayaran juga masuk ke rekening lebih cepat. Pak Reiki nggak lunasi dalam sekali bayar. Tanya Olivia. Dia bilang takut aku nggak tepati janji. Jadi dia kasih DP dulu. Kalau aku nggak bisa selesaikan pekerjaanku, dia minta aku kembalikan uang DP-nya 100 kali lipat. Setelah aku tepati janjiku, dia akan transfer sisa bayaran ke rekeningku. Olivia merasa Reiki sedang menggunakan taktik rencana jangka panjang untuk mencapai keuntungan yang lebih besar. Junia cepat atau lambat akan memakan umpan Reiki. Dalam perjalanan menuju Aditama Group, Junia terus mendesak adiknya, Alex, lebih cepat, dong. Kak, ini daerah perkotaan. Jam pulang kerja lagi. Lalu lintas padat. Bagaimana aku bisa lebih cepat? Sudah untung nggak macet. Olivia tertawa, takut Pak Reiki potong gaji karena kamu terlambat. Aku hanya ingin cepat-cepat sampai di sana. Mungkin saja aku dapat kesempatan untuk melihat Tuan Muda Aditama dan istrinya. Pak Reiki bilang CEO perusahaan mereka akan muncul bersama istrinya. Tuan Muda Aditama akan memberikan pidato di pesta tahunan perusahaan setiap tahun. Kalau kita datang lebih awal, akan ada kesempatan untuk melihat mereka. Kalau datang terlambat, takutnya mau lihat pengawalnya pun nggak bisa. 3 bulan yang lalu, Junia dan Olivia ikut ibunya Albert ke sebuah perjamuan di Mambera Hotel. Meskipun mereka tidak melihat Tuan Muda Aditama, setidaknya mereka melihat punggung pengawal pria itu. Para pengawal yang bertubuh tinggi dan perkasa itu mengepung Tuan Muda Aditama. Mereka sama sekali tidak bisa melihat wajah asli pria itu. Olivia tertawa lepas, kamu masih gosip tentang Tuan Muda Aditama. Apa lagi yang bisa digosipkan? Selama dia pria normal, dia pasti akan menikah.
Bab 745. Aku berani bilang semua orang di kota Mambera sedang bergosip dan ingin tahu seperti apa wajah istri Tuan Muda Aditama. Semua orang ingin tahu bagaimana dia berhasil mendapatkan Tuan Muda Aditama. Junia tertawa dan berkata lagi, aku rasa, semua orang ingin belajar bagaimana menaklukkan pria dari istri Tuan Muda Aditama. Karena Tuan Muda Aditama terkenal sebagai orang yang paling sulit didekati. Tapi dia berhasil mendapatkan pria itu. Dia yang terbaik di antara kita para perempuan. Dia adalah panutan kita. Kita bisa belajar seni mengendalikan suami darinya. Apalagi kamu, Olive. Kamu sudah punya suami. Suamimu terlalu tampan. Di luar sana pasti banyak orang yang mengaguminya. Kalau bukan karena dia selalu memasang wajah serius dan terlihat tegas, mungkin setiap hari akan ada penggemarnya muncul dan menantang kamu. Jadi kamu harus belajar dari istri Tuan Muda Aditama bagaimana caranya mengendalikan suami. Agar suamimu hanya mencintai kamu seumur hidup dan gak akan pernah selingkuh. Masuk akal juga. Kita harus jaga suami kita sendiri. Cuma gak tahu bisa ketemu dia, gak, ujar Olivia. Kalau kita datang lebih awal, seharusnya bisa lihat dia. Dengan jabatan Pak Reiki, aku rasa dengan bantuan Pak Reiki, kita berdua bisa dapat kesempatan untuk bertemu dan bicara dengan istri Tuan Muda Aditama. Olivia sangat bersemangat. Pada saat tidak memiliki perasaan pada Stefan, dia tidak peduli Stefan akan selingkuh atau tidak. Asalkan pria itu selingkuh, maka mereka bisa langsung mengakhiri hubungan mereka sebagai suami istri. Sekarang Olivia telah memiliki perasaan pada Stefan, apalagi dia telah menjadi milik Stefan sepenuhnya. Olivia pun mulai peduli pada Stefan. Selama istri Tuan Muda Aditama bersedia berbagi tips untuk mengendalikan suami, dia pasti akan belajar dengan giat. Dia akan membuat Stefan tidak bisa berpaling darinya. Kalau begitu, Alex, coba lihat bisa nggak lebih cepat. Kalau terlambat, aku nggak tahu kapan baru ada kesempatan sebagus ini lagi. Olivia yang bersemangat spontan mendesak Alex. Sedangkan Alex yang bertugas mengemudikan mobil hanya bisa diam 1000 bahasa. Alex seorang pria. Meskipun dia masih muda dan belum punya pacar, dia spontan menggerutu dalam hati ketika mendengar percakapan kedua kakak tentang seni mengendalikan suami. Kelak dia cari pacar jangan sampai dapat perempuan tangguh seperti kedua kakaknya. Setelah dipikir-pikir, Alex merasa kakaknya sangat baik. Olivia juga sangat baik. Dia belum tentu bisa mendapatkan pacar seperti kedua kakaknya. Biar saja diatur istri. Yang penting istrinya istri yang baik. Dia rela biar diatur seumur hidup oleh istri. Setelah didesak Olivia dan Junia, Alex pun berusaha meningkatkan kecepatan mobil. Pada akhirnya, mereka tiba di depan Aditama Group sebelum pukul 7.30. Reiki sudah menunggu di depan pintu. Begitu melihat mobil Alex, senyum cerah seketika merekah di bibir Reiki. Dia menghampiri mobil dan membukakan pintu mobil untuk Junia. Kemudian, dia mengulurkan tangannya untuk membantu Junia keluar dari mobil. Aku bisa sendiri. Junia tidak mengulurkan tangannya pada Reiki. Dia pun keluar sendiri dari mobil. Dia sering menghadiri perjamuan dengan tantenya. Makanya dia sudah sangat familiar dengan acara-acara seperti ini. Olivia baru saja keluar dari mobil. Stefan pun keluar dari dalam gedung. Olive. Mata Stefan berbinar ketika dia melihat Olivia yang datang dengan riasan lengkap. Dia ingin menyembunyikan Olivia agar tidak ada yang bisa melihat kecantikannya. Stefan berharap kecantikan Olivia hanya untuknya saja. Stefan. Olivia melihat Stefan sedang menatapnya. Dia mengira gaun yang dipakainya jelek. Oleh karena itu, dia bertanya, gaun yang aku pakai jelek, ya. Cantik. Bab 746. Stefan menggenggam tangan Olivia dan berkata dengan suara berat, Olive, kamu cantik banget malam ini. Ayo, aku bawa kamu ke dalam. Olivia mengangguk kepada Reiki dan menyapanya, lalu dia mengikuti Stefan ke dalam perusahaan. Reiki ingin membawa Junia dan Alex masuk, tapi Alex menolak. Kak Reiki, ini pesta tahunan perusahaan kalian. Aku nggak kerja di sini. Aku juga bukan perempuan, nggak bisa jadi pendamping kalian. Aku nggak mau masuk. Kalau pesta sudah selesai, aku akan datang lagi untuk jemput kakakku. Reiki memang berharap Alex tidak ikut. Hanya saja, dia tidak memperlihatkan perasaan itu di wajahnya.
Dia bahkan berulang kali membujuk Alex untuk masuk bersamanya. Dia bahkan hendak mengulurkan tangannya untuk menarik Alex. Pak Reiki, Alex nggak mau masuk. Jangan paksa dia. Alex, kamu pergi main sama temanmu dulu. Nanti aku kirim pesan ke kamu baru datang ke sini lagi. Olivia bilang Reiki baik kepada Alex karena memiliki motif tersembunyi. Pada kenyataannya, pria itu hanya ingin mendekatinya. Namun, pada saat Junia melihat Reiki begitu ramah kepada adiknya, dia masih khawatir apakah Reiki homo atau malah biseksual. Junia tidak ingin adiknya terlalu dekat dengan Reiki. Kak, Pak Reiki, aku pergi dulu. Alex segera pergi dengan mobilnya. Setelah mobil itu hilang dari pandangannya, Reiki baru membawa Junia ke dalam. Junia, Reiki dan Junia berjalan berdampingan. Dia pun bertanya pada Junia dengan suara pelan, kamu seharusnya gandeng tanganku, kan? Kita sudah sangat dekat sekarang. Apa masih perlu gandengan tangan juga? Tukas Junia. Kamu lihat Stefan dan Olivia juga seperti itu. Mereka mesra begitu baru terlihat seperti pasangan. Dengan begitu kamu baru bisa bantu aku hadang para karyawan perempuan itu. Reiki berbisik padanya, aku bisa tambahkan lagi upahmu. Junia mengerutkan bibirnya dan berkata, seolah-olah aku sangat butuh uang dan sangat suka uangmu saja. Baiklah, Junia memang sangat menyukai uang yang Reiki berikan. Karena uang yang pria itu berikan sungguh terlalu banyak. Junia hanya manusia biasa. Hal yang paling dia sukai dalam hidupnya adalah uang. Aku bilang mau beli wig dan suruh Alex pura-pura jadi pendampingku, kamu nggak izinkan. Kamu bilang kamu perempuan. Kalau aku butuh pendamping, aku boleh bayar kamu untuk jadi pendampingku. Begitu mendengar gumaman Reiki, Junia langsung melingkarkan tangannya ke lengan Reiki. Dengan senyum di wajahnya, tapi dia mencubit tangan Reiki dengan keras. Kemudian, dia melihat ke sekeliling dengan cepat. Setelah memastikan tidak ada yang memperhatikannya, dia menarik kembali senyumannya. Kemudian, Junia berkata dengan ketus, Reiki, kamu ingin dekati adikku, ya? Aku ingatkan, ya. Awas saja kalau kamu berani dekati adikku. Sekalipun kamu dari keluarga Ardaba, punya kekuasaan dan kekuatan, aku tetap akan lawan habis-habis dan gak akan biarkan kamu dapatkan apa yang kamu inginkan. Adikku seorang pria normal. Reiki kesakitan karena dicubit Junia. Setelah mendengar peringatan keras dari Junia, Reiki tiba-tiba berhenti berjalan, lalu menoleh dan menatap Junia. Dia yang merasa lucu berkata, Junia, kamu salah paham sama aku, ya. Bagaimana mungkin aku ingin dekati adikmu? Kalau aku suka dengan pria, Stefan masih nggak cukup tampan. Kami juga memiliki karyawan elit muda dan tampan di perusahaan kami. Aku benar-benar nggak perlu dekati adikmu. Kalau begitu, kenapa kamu bilang kamu mau minta adikku untuk menyamar jadi perempuan dan jadi pendampingmu? Tukas. Junia. Junia setuju untuk menjadi pendamping Reiki bukan hanya karena Reiki menghabiskan banyak uang untuk mempekerjakannya. Karena Reiki juga berkata kalau Junia tidak ingin membantunya, dia akan mencari Alex dan meminta Alex untuk menyamar sebagai perempuan. Reiki tertawa dan berkata, kalau aku nggak ngomong seperti itu, apakah kamu mau jadi pendampingku? Kamu benar-benar bukan homo, tanya Junia dengan ragu-ragu. Reiki spontan menekuk wajahnya dan berkata, Junia, waktu kita kencan buta, kamu juga tanya aku bisa, nggak? Meskipun kamu nggak bermaksud ke arah situ, kamu tanya aku bisa di depan seorang pria. Pertanyaanmu itu sangat gampang buat orang salah paham dan memikirkan hal yang nggak. Sekarang kamu tanya lagi aku homo atau bukan. Kalau aku bilang bukan, kamu bakal percaya. Kalau aku biarkan kamu coba dulu, apakah kamu bakal merasa aku sedang bertindak mesum? Bab 747. Junia seketika terdiam, tidak bisa membalas perkataan Reiki. Sesaat kemudian, dia baru berkata, pada saat kita kencan buta, aku pernah tanya kamu bisa, nggak? Aku bahkan nggak ingat. Aku hanya ingat kamu bawa bunga mawar dengan mulutmu dan datang dengan sepeda. Kamu juga mau berikan aku mawar yang kamu bawa dengan mulutmu. Untung saja aku lihat saat kamu datang. Kalau nggak aku pasti sudah terima. Ngomong-ngomong, kamu juga sama sekali nggak tulus. Kalau kamu tulus, hari itu kamu langsung beritahu aku kalau kamu adalah tuan muda dari keluarga Ardaba.
Kalau Junia tahu Reiki berasal dari keluarga Ardaba, keluarga misterius di kota Mambera, dia tidak akan pernah melakukan kencan buta dengan Reiki. Reiki spontan bergumam di dalam hati. Semua gara-gara dia melihat bosnya menyembunyikan identitasnya untuk melakukan pernikahan dadakan. Meskipun Stefan telah menipu istrinya habis-habisan, dia justru bisa mencari tahu orang seperti apa Olivia. Kalau Olivia mencintai Stefan, dia harus mencintai pribadi Stefan dan tidak menginginkan status dan jabatan Stefan. Oleh karena itu, Reiki mengikuti jejak Stefan. Belakangan ini, dia melihat Reiki takut begitu dia mengungkapkan identitas aslinya, Olivia akan marah dan meninggalkan Stefan. Reiki tidak ingin mengikuti jejak Stefan lagi. Dia pun berencana untuk mengakui identitasnya kepada Junia. Siapa sangka, Junia telah mengetahuinya lebih dulu. Benar saja, Junia langsung menjauhinya. Junia bahkan tidak mengatakan ingin berteman dengannya. Reiki tidak punya pilihan lain. Mau tidak mau dia harus mengambil hati calon adik iparnya dulu. Alhasil, Junia ternyata kaya akan imajinasi. Bisa-bisanya Junia mencurigai Reiki ingin mendekati adiknya. Kalau Reiki homo, Stefan pasti sudah mewaspadainya sejak awal. Bu Olivia bilang kamu nggak mau menikah dengan orang kaya. Aku takut kamu bahkan nggak mau bertemu aku kalau kamu tahu aku dari keluarga Ardaba. Makanya aku sembunyikan identitasku pada hari kita kencan buta. Junia, aku pergi kencan buta denganmu hari itu karena keinginan hatiku sendiri. Aku benar-benar ingin merasakan rasanya pacaran denganmu. Kita bicarakan lagi hal ini nanti. Malam ini, aku melakukan pekerjaanku sesuai dengan bayaran yang kamu berikan. Yang penting kamu nggak berniat untuk dekati adikku. Reiki pria yang luar biasa, juga keturunan keluarga kaya. Meskipun keluarga Junia juga termasuk kaya, namun perbedaannya dengan keluarga Ardaba agak besar. Junia ingat kesulitan yang tantenya alami ketika masih muda. Dia pun selalu tidak suka dengan keluarga kaya. Saat ini tantenya masih harus sering berurusan dengan nyonya-nyonya besar demi membuka jalan untuk Albert. Begitu teringat dengan sepupu yang suka mengikutinya sejak kecil, Junia pun menghela napas di dalam hati. Pada hari itu, Junia memberitahu tantenya kalau Albert naksir Olivia. Sekarang Olivia sudah menikah. Namun, Albert masih tidak mau menyerah. Padahal Olivia sudah menolaknya dengan jelas, dia masih saja ingin mengganggu Olivia. Setelah Junia pergi, dia tidak tahu bagaimana tantenya menegur Albert. Dia hanya tahu Albert bahkan tidak bisa pergi ke rumahnya lagi. Albert diikuti pengawal kemanapun dia pergi. Bahkan ponselnya juga diawasi terus oleh tantenya. Tantenya akan marah begitu tantenya menemukan tanda-tanda Albert ingin menghubungi Olivia. Albert tidak bisa dan tidak berani pergi mencari Olivia juga. Dia takut ibunya benar-benar akan menyulitkan Olivia. Dia takut ibunya akan memaksa Olivia dan kakaknya untuk meninggalkan kota Mambera. Dengan begitu, Albert tidak akan pernah melihat Olivia selamanya. Hari-hari berjalan tenang sampai suatu hari keluarga Sanjaya mengadakan perjamuan dan mempublikasikan hubungan Yuna dengan Odelina dan Olivia. Sejak awal Albert belum menyerah total. Dia pun mulai termotivasi lagi. Albert merasa ibunya juga tidak akan bisa memaksa Olivia dan kakaknya untuk meninggalkan kota Mambera karena Olivia memiliki tante seperti Yuna. Albert sendiri sangat pusing dengan hal ini. Dia mengeluh kepada ibunya Junia. Oleh karena itu, Junia baru tahu kalau Albert masih belum menyerah. Albert yang seorang pria dewasa bahkan tidak sebaik Amelia. Amelia adalah seorang perempuan, dia juga menyukai Stefan selama bertahun-tahun. Setelah mengetahui Stefan telah menikah, Amelia memutuskan semua perasaannya pada pria itu. Pada saat dia berkata akan berhenti mengganggu Stefan, dia benar-benar melakukannya. Oleh karena itu, Amelia jauh lebih baik dibandingkan Albert. Aku nggak akan dekati adikmu. Reiki tertawa dan berkata, meskipun adikmu terlihat sangat lembut. Kalau dia pakai baju perempuan dan pakai rambut palsu, dia pasti akan terlihat sangat cantik. Junia mencubit lengan Reiki dengan keras lagi. Junia. Reiki menyentuh tempat yang dicubit Junia. Rasanya sangat menyakitkan. Namun, mulut Reiki masih sangat usil. Pukul artinya cium, marah artinya cinta. Kamu mau cium aku? Masih ada lanjutannya. Menghajar artinya lagi pacaran. Kamu mau aku hajar kamu? Tukas Junia.
Bab 748. Reiki. Stefan dan istrinya yang berjalan di depan mereka sedang mengucapkan kata-kata cinta. Sedangkan dia dan Junia. Olivia menyadari kalau Reiki dan Junia tidak mengikuti. Dia pun menoleh dan melihat keduanya tampak seperti sedang bertengkar. Karena itu dia berkata, "Stefan, kenapa aku merasa mereka sepertinya sedang bertengkar?" "Ya." Stefan melirik sahabatnya dan berkata dengan santai, "Enggak kok. Pak Reiki memiliki temperamen yang sangat baik." Orang-orang yang pernah ditindas oleh Reiki spontan berkata kalau Reiki memiliki temperamen yang baik, maka tidak akan ada orang yang memiliki temperamen buruk. "Nggak usah pedulikan mereka. Ayo pergi." Stefan meminta Olivia terus memegang lengannya. Mereka berdua menjadi sangat dekat. "Stefan, istri CEO kalian datang juga, kan?" "Kenapa?" tanya Stefan. "Nggak apa-apa. Aku hanya ingin lihat dia. Aku nggak tahu apa aku punya kesempatan untuk bicara dengannya." Olivia merasa harus berteman terlebih dahulu dengan perempuan itu. Setelah itu, dia baru bisa meminta nasihat tentang cara mengendalikan suami. Stefan berkata dengan tenang, "Kalian terlambat sedikit. CEO kami dan istrinya sudah pergi sebelum kalian sampai. Setiap tahun, CEO akan pergi begitu selesai memberikan pidato. Dia bilang kalau dia nggak pergi, semua orang nggak bisa bersenang-senang." Apa yang Stefan katakan memang benar. Di tahun-tahun sebelumnya, Stefan langsung pergi begitu selesai memberikan pidato. Penanggung jawab pesta tahunan biasanya adik-adik Stefan dan Reiki secara bergantian. "Aku terlambat," Olivia berkata dengan kaget. "Aku dan Junia terus desak Alex untuk lebih cepat, berusaha sampai di sini sebelum pukul 7.30. Tapi kami masih saja melewatkannya. Surat undangan yang kamu kasih ke aku itu salah, ya? Atau kalian gak ingin kami selaku anggota keluarga ini dengar pidato CEO kalian, jadi undangan untuk anggota keluarga selalu lebih lambat?" "Iya, memang begitu." Olivia menemukan alasan yang bagus untuk Stefan. Stefan pun memanfaatkannya dengan baik. Dia tidak perlu repot-repot berpikir bagaimana menjelaskan kalau waktu yang tertera di undangan itu salah. "Kamu lihat istri CEO kalian, enggak?" Stefan berkata dengan lembut, "Sudah. Dia cantik banget." Begitu dia muncul, dia menjadi perempuan paling mempesona di antara semua orang. Dia buat CEO kami terpesona sampai terjungkir balik. Cantik seperti Dewi. Stefan menoleh dan menatap Olivia sebentar, lalu berkata sambil tersenyum, "Di mata CEO kami, dia jauh lebih cantik daripada Aphrodite. Di mata orang yang kasmaran, sang pujaan hati akan terlihat cantik seperti Aphrodite. Namun, di mata Stefan, Olivia jauh lebih cantik daripada Aphrodite." Olivia tertawa dan berkata, "Benar juga. Orang yang kasmaran akan merasa perempuan cantik seperti Aphrodite. CEO kalian begitu mencintai istrinya. Tentu saja dia merasa istrinya cantik seperti Dewi." "Olive." Stefan mendekatkan bibirnya ke telinga Olivia dan berbisik dengan suara serak, "Di mataku, kamu juga perempuan tercantik di dunia. Terutama malam ini. Kamu sangat cantik sampai aku nggak bisa mengalihkan pandanganku darimu. Aku bahkan menyesal. Aku seharusnya nggak biarkan kamu datang dengan penampilan secantik ini. Aku ingin sembunyikan kecantikanmu untuk aku nikmati sendiri. Manusia mengandalkan penampilan luar. Aku pakai gaun baru ini lalu ditambah dengan riasan tipis. Kalau penampilan aku nggak lebih cantik, aku akan merasa bersalah sudah habiskan banyak uangmu untuk beli gaun baru." Stefan mencium pipi Olivia. Olivia spontan beringsut dan mendorong Stefan menjauh darinya. Kemudian, dia menegur dengan suara pelan, yang serius, mesum. Biasanya Stefan berperilaku sangat baik. Namun, setelah mereka melakukan itu, Olivia baru menyadari betapa penuh gairah dan mesumnya pria itu. Bab 749. Stefan tertawa pelan, "Setelah pulang ke rumah, aku baru berubah jadi serigala yang mesum." Olivia mencubit punggung tangan Stefan. Pria itu malah menarik tangan Olivia dengan penuh kasih sayang, lalu mencium punggung telapak tangan Olivia. Pada saat Olivia hendak mencubitnya lagi, Stefan justru menggandeng tangannya dan berjalan ke depan dengan serius. Hal itu membuat Olivia merasa tidak enak hati untuk mencubitnya lagi. Stefan membawa Olivia ke pesta tahunan perusahaan. Seluruh karyawan Aditama Group tidak terkejut. Semua petinggi perusahaan bersikap sopan kepada Olivia. Sebaliknya,
Semua orang terkejut ketika melihat pendamping Reiki tahun ini berubah menjadi Junia, bukan perempuan dengan nama belakang Ardaba lagi. Karyawan perempuan yang menaruh perasaan pada Reiki menjadi sangat sensitif. Begitu mereka mendengar Reiki memperkenalkan Junia, mereka pun menebak kalau perempuan itu adalah orang yang disukai Reiki. Mereka spontan menatap Junia dengan tatapan iri dan benci. Reiki ternyata juga memiliki perempuan yang disukainya. Dia menyusul Stefan dengan cepat. Meskipun semua orang menatap Junia dengan tatapan cemburu, tidak ada yang berani memprovokasi Junia secara terang-terangan. Terutama karena mereka takut pada Reiki. Olivia berkata pelan kepada Stefan, kelihatannya Pak Reiki sangat populer di kantor, ya. Kalau seseorang bisa membunuh orang lain dengan tatapan matanya, aku nggak tahu sudah berapa kali mereka bunuh Junia. Pak Reiki pegang jabatan tinggi. Dia juga muda, tampan dan kaya. Dari penampilan luarnya juga terlihat mudah untuk didekati, meski mulutnya banyak bicara dan suka bergosip, dia masih sangat menarik, ujar Stefan. Reiki, sungguh tidak tahu bosnya itu sedang memuji atau meremehkannya. Olive, kamu mau pulang lebih cepat, nggak? Boleh pergi lebih awal. Pesta ini merupakan acara tahunan perusahaan. Olivia hadir sebagai anggota keluarga Stefan. Setelah berkeliling sebentar, Olivia sungguh tidak ingin berlama-lama di sini. Meskipun semua orang bersikap sopan padanya, tetap saja dia tidak akrab dengan siapapun di sini. Pada saat Stefan berbicara tentang masalah di perusahaan dengan rekan-rekan kerjanya, Olivia sama sekali tidak bisa menimpali. Dia hanya bisa makan dan minum. Selain itu, semua orang selalu memandangnya dengan tatapan yang sedikit, tidak bisa dijelaskan artinya. Mungkin karena mereka melihat Olivia memiliki nafsu makan yang besar dan kuat makan. Dalam hati mereka pun mengatai Olivia adalah reinkarnasi dari hantu kelaparan. Boleh, kata Stefan. Pada tahun-tahun sebelumnya, Stefan selalu pergi lebih awal. Tahun ini karena ada Olivia, maka dia tinggal lebih lama. Kalau begitu, ayo pergi. Toh aku sudah kenyang. Olivia adalah tukang makan. Dia suka makan apa, Stefan akan mengambilkan makanan itu untuknya. Stefan mengambil semua makanan yang Olivia suka. Sejak Olivia datang, pria itu terus berputar-putar di sekelilingnya. Stefan mencolek hidung Olivia, kamu tahunya makan saja. Sudah kenyang, belum? Kalau belum kenyang, aku ambilkan lagi untukmu. Nggak usah, sudah cukup. Kalau makan terus, nanti malah kekenyangan. Koki perusahaan kalian benar-benar bagus. Makanan yang mereka siapkan rasanya sangat enak. Pada pesta tahunan, mereka menggunakan perjamuan prasmanan. Selain semua jenis makanan rasanya lezat, ada juga berbagai makanan penutup yang enak. Olivia telah mencicipi banyak jenis makanan. Menurutnya rasanya sangat enak. Kalau koki ini ingin masuk ke hotel kelas atas, mereka semua sudah memenuhi syarat. Bukan koki kantin yang siapkan makanan ini, tapi koki yang dipindahkan dari hotel di bawah naungan perusahaan kita. Olivia tercengang, pantas saja dia merasa semuanya sangat enak. Dia makan terus sampai merasa perutnya jadi lebih buncit. Ayo, kita pulang. Kamu sudah kenyang, aku masih lapar. Maksud perkataan Stefan sudah mengarah ke hal lain. Wajah Olivia seketika memerah ketika mendengar perkataan Stefan. Setelah Stefan membawa Olivia pergi, semua orang yang tadinya tegang spontan menjadi rileks. Suasana pun terasa berbeda, Stefan yang sudah kenyang, sibuk memainkan rambut halus perempuan yang berada dalam pelukannya itu. Cerita bersambung.